Terima kasih Anda masih bersama kami di Presisi Siang. Pemirsa, untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas siang hari ini di sejumlah daerah, berikut laporan dari Brigpol Susan petugas NTMC Korlantas Polri. Selamat siang pemirsa, kami informasikan kondisi lalu lintas terkini melalui CCTV dari NTMC Korlantas Polri. Untuk lokasi yang pertama saya ajak kita pantau di Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Pemirsa, kondisi lalu lintas saat ini terpantau di CCTV kami dari arah Pasar Minggu maupun Depok yang akan menuju ke arah kiri, ke arah Semanggi maupun yang akan lurus menuju ke arah Tebet Manggarai. Terpantau cukup mengalami peningkatan volume kendaraan dengan terlihat adanya antrian menjelang traffic light, namun selepas dari traffic light kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan yang normal. Sedangkan kondisi lalu lintas dari arah sebaliknya yakni dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu Depok maupun yang akan menuju ke arah kiri ke arah Tebet Manggarai pada siang hari ini juga terpantau cukup mengalami peningkatan volume kendaraan dan keterlambatan kendaraan juga mulai terjadi di kawasan ini. Kami mengimbau bagi Anda yang akan melintas kawasan ini untuk berhati-hati dan mengurangi laju kecepatan kendaraan Anda serta berhenti di belakang garis stop dikarenakan ada hak bagi para pejalan kaki di sana. Dan di lokasi yang kedua saya ajak kita pantau di Simpang Tomang, Jakarta Barat. Pemirsa, lalu lintas di kawasan ini dari exit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni terpantau ramai lancar. Sedangkan dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol melalui flyover juga cukup ramai dan lancar pada siang hari ini. Kami mengimbau bagi Anda para pengendara untuk tetap mematuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing dan tidak melawan arah jika melewati kawasan ini. Dan berikutnya di lokasi yang ketiga saya ajak kita pantau di Simpang Japanan Porong Sidoarjo. Pemirsa, kondisi lalu lintas pada siang hari ini melalui CCTV kami dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Malang terpantau cukup ramai. Terlihat lalu lintas di kawasan ini didominasi oleh kendaraan-kendaraan besar. Bagi Anda yang akan melintas kawasan ini untuk berhati-hati. Dan dari arah Surabaya yang Malang akan menuju ke arah Malang maupun Mojokerto juga terpantau cukup mengalami peningkatan volume kendaraan dengan kendaraan-kendaraan besar yang melintas kawasan ini. Bagi Anda yang akan melintas kawasan ini untuk berhati-hati, kurangi laju kecepatan kendaraan Anda. Mengingat kawasan ini juga cukup ramai dengan aktivitas masyarakat dan minim akan jembatan penyeberangan yang perlu Anda antisipasi. Dan terakhir kami akan ajak Anda untuk pantau di Pasar Lemabang, Palembang. Pemirsa, lalu lintas di kawasan ini dari Jalan Marta Dinata yang akan menuju ke Pasar Kuto terpantau cukup lancar dan dari arah sebaliknya juga masih terpantau relatif lancar. Bagi Anda yang akan melintas kawasan ini berhati-hati dikarenakan cukup ramai dengan aktivitas masyarakat di kawasan ini dikarenakan ada pasar di kawasan ini yang perlu Anda antisipasi dan juga banyaknya kendaraan umum yang menaik turunkan penumpang di median jalan yang menjadi salah satu faktor terjadinya perlambatan kecepatan kendaraan yang perlu Anda antisipasi. Dan pemirsa, untuk informasi terkait bagaimana kondisi lalu lintas Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 dan SMS center kami di 9119. Demikian informasi dari Brigadir Susan pada siang hari ini, semoga bermanfaat. Selamat siang dan salam presisi. Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Polisi Wanita ke-77 tahun 2025, Polres Tasikmalaya, Polda Jawa Barat menggelar upacara ziarah dan tabur bunga yang berlangsung khidmat di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten Tasikmalaya pada Kamis pagi 28 Agustus 2025. Perwira Koordinator atau Pakor Poluan Polres Tasikmalaya, Aibda Idah Nur Aisyah, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud pengabdian Poluan kepada masyarakat dan bangsa. Sementara itu, Kapolres Tasikmalaya AKBP Haris Dinzah menyebut bahwa upacara ini merupakan penghormatan tertinggi kepada para pahlawan bangsa yang telah berjuang demi kemerdekaan. Kegiatan yang dimulai sejak pukul 8 pagi ini berlangsung aman dan tertib. Seluruh peserta mengikuti rangkaian acara dengan penuh hikmat, menanamkan semangat nasionalisme dan profesionalisme di kalangan Poluan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dipimpin langsung oleh Kapolres Tasikmalaya, acara ini juga dihadiri oleh pejabat utama Polres, personel Poluan dan anggota Bayangkari Cabang Tasikmalaya sebagai bentuk penghormatan kepada jasa para pahlawan bangsa. Dari Humas Polres Tasikmalaya, Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV.
Selain itu di Kalimantan Timur, pemirsa Polres Kutai Kartanegara menyambut kedatangan pucuk pimpinan barunya, AKBP Hairul Bashar beserta istri Nyonya Bella Hairul dalam sebuah upacara penyambutan yang penuh kehormatan dan kearifan lokal. Acara yang berlangsung di Mako Polres Kutai Kartanegara pada Rabu 27 Agustus 2025 pagi ini menandai awal masa kepemimpinan AKBP Hairul Bashar sebagai Kapolres Kutai Kartanegara yang baru, menggantikan pejabat sebelumnya. Upacara ini menjadi simbol peralihan tongkat komando yang dilakukan dengan hikmat dan meriah, dihadiri oleh seluruh jajaran kepolisian di wilayah tersebut. Rangkaian penyambutan dirancang dengan cermat memadukan tradisi Korps Bayangkara dengan budaya setempat. Dimulai dengan pengalungan bunga oleh polisi cilik yang melambangkan sambutan tulus dari generasi muda. Kemudian dilanjutkan dengan tarian selamat datang yang mencerminkan kekayaan budaya Kutai. Puncak kearifan lokal terlihat dalam tradisi adat Tepong Tawar yang dipersembahkan oleh Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura. Prosesi ini tidak hanya menjadi bagian dari seremoni, tetapi juga sebagai bentuk restu dan doa agar tugas yang diemban berjalan lancar. Barisan pedang pora juga turut memeriahkan suasana, memberikan penghormatan tertinggi dari jajaran perwira dan personel yang berjejer rapi. Setibanya di markas Polres, Kapolres Kutai Kartanegara langsung menerima laporan jajar kehormatan, sebuah tradisi yang menandakan kesiapan seluruh personel dalam menjalankan tugas di bawah kepemimpinan barunya. Prosesi kemudian dilanjutkan dengan penyerahan kunci ruang kerja dan pemotongan pita yang secara simbolis membuka lembaran baru bagi Kapolres. Rangkaian acara berlanjut dengan laporan kesatuan yang digelar di ruang Tribrata, di mana seluruh pejabat utama dan Kapolsek jajaran turut hadir untuk memberikan dukungan dan menyamakan persepsi awal dalam menjalankan tugas ke depan. Usai upacara penyambutan, AKBP Hairul Bashar langsung memimpin apel pengarahan di hadapan seluruh personel. Dalam sambutannya, AKBP Hairul Bashar menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas sambutan hangat yang diberikan. Kapolres menekankan bahwa amanah sebagai pimpinan adalah tanggung jawab besar yang tidak bisa diemban sendirian. Kapolres menggarisbawahi pentingnya sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak. AKBP Hairul Bashar mengajak seluruh jajaran untuk terus membangun hubungan yang harmonis dengan instansi pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh adat, serta seluruh elemen masyarakat di Kutai Kartanegara. Dari Polres Kutai Kartanegara, Polda Kalimantan Timur melaporkan untuk Polri TV. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa Polres Gunung Kidul menggelar gerakan pangan murah untuk mendukung program ketahanan pangan dan untuk mengendalikan stabilitas harga pasar, serta sebagai kontrol peredaran bahan pokok penting yang beredar di masyarakat pada Kamis 14 Agustus 2025. Bekerja sama dengan Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan dan Bulog Gunung Kidul, Polres Gunung Kidul menggelar pasar murah yang menyediakan beberapa jenis komoditi, kebutuhan pangan dari beras, minyak goreng, gula, telur, tepung terigu, dan lauk pauk dengan harga terjangkau dan lebih murah. Dalam keterangan tertulis, Kapolres Gunung Kidul menyebutkan kegiatan pasar murah ini secara serentak digelar di tiap-tiap Polda dan Polres seluruhnya yang diperuntukkan bagi seluruh masyarakat dengan harapan menjaga stabilitas harga pasar dan mutu beras yang beredar di masyarakat. Pada pelaksanaan pasar murah tersebut, masyarakat dapat menebus beras SPHP kemasan 5 kg dengan harga Rp55.000. Minyak goreng Sanko kemasan 2 liter seharga Rp35.000 dan juga tersedia telur, sayur mayur, maupun tempe produksi UMKM Kang Boni Gendang Sari. Dari Humas Polres Gunung Kidul, Polda DIY melaporkan untuk Polri TV. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.